Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia, yaitu peran bahasa. Dalam keadaan pandemi kayak gini, kita harus di rumah aja dan belajar di rumah aja agar virus corona tersebut tidak menular kemana-mana. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang peran bahasa. Dalam proses integrasi, bahasa memiliki peran yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh beraneka ragam suku bangsa. Tiap suku bangsa memiliki bahasanya masing-masing. Bahasa merupakan sarana pergaulan. Hampir semua di Nusantara menggunakan bahasa Melayu. Adapun faktor-faktor yang menjadikan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan antara lain. Yang ke-1 yaitu menurut catatan Ibnu Batutah, para cendekiawan Melayu yang beragama Islam sejak abad ke-13 melakukan pengembaraan untuk menyiarkan agama Islam. Yang kedua yaitu terjadinya penyebaran budaya dan bahasa Melayu melalui perpindahan suku bangsa Melayu yang diperkirakan dimulai abad ke-15. Yang ketiga, adanya pernikahan antar kerajaan sekaligus antar suku bangsa. Yang keempat, suku bangsa Melayu banyak yang memainkan perdagangan jarak jauh. Bahasa Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dijadikan sebagai bahasa resmi ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat dari prasasti kedudukan bukit pada tahun 683 Masehi, prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi, prasasti Kota Kapur pada tahun 685 Masehi, dan prasasti Karangbrahi pada tahun 686 Masehi. Begitu saja penjelasan dari Ibu, dan sekarang ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini Ibu sudah berikan kalian kesempatan untuk menanyakan secara online. Dan sekarang Ibu akan menjawab pertanyaan dari Sri Wahyuni. Bu, apa sih itu bahasa? Bahasa adalah sarana pergaulan yang hampir semua orang di Nusantara, di belahan dunia pun menggunakan bahasanya masing-masing. Dan sekarang pertanyaan dari Octavia. Pertanyaannya yaitu, faktor-faktor apakah yang menjadikan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan antar suku? Yang ke-1 itu menurut catatan Ibnu Batutah, para cendekiawan Melayu yang beragama Islam sejak abad ke-13 melakukan pengembaraan untuk menyiarkan agama Islam. Yang kedua itu, terjadinya penyebaran budaya dan bahasa Melayu melalui perpindahan suku bangsa Melayu yang diperkirakan dimulai abad ke-15. Yang ketiga, adanya pernikahan antar kerajaan sekaligus antar suku di Nusantara. Yang keempat, suku bangsa Melayu banyak yang melakukan perdagangan jarak jauh. Yang ketiga, pertanyaan dari Siti Nur Asia, yaitu bahasa Melayu pada awal mulanya digunakan sebagai bahasa apa? Bahasa Melayu pada mulanya digunakan sebagai bahasa dagang. Lambat laun bahasa Melayu tumbuh dan berkembang menjadi bahasa perantara dan menjadi lingua franca di wilayah